Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Frater Nedos. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Namun, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita sebagai anak yang baik kepada Tuhan, kita berdoa dulu. Adik-adik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu hingga pada saat ini. Ya Tuhan Bapa yang baik, kini kami akan mulai pelajaran kami pada hari ini. Kami akan belajar mengenai Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Semoga melalui kisah ini kami diajak untuk berbagi dan bagaimana menghargai makanan. Semoga adik-adik yang saya ajarkan pada hari ini Kau berkati sehingga mereka menjadi anak yang baik. Nama yang kuduskan puji ya Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita telah berdoa. Oke, sekarang kita lanjut mengenai kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Oke. Sebelum kita mulai kisah ini, saya akan bertanya untuk adik-adik. Dalam sebuah cerita ada adik-adik yang pergi ke tamasya, ke pantai, terus mereka membawa makanan. Mereka membawa makanan. Saya tanya untuk adik-adik dulu, makanan apa yang adik-adik suka ketika mama masak di rumah? Mungkin kayak pecel atau kayak makanan lain gitu. Nah, itu makanan apa yang adik suka gitu. Itu sebuah ajakan untuk adik bagaimana adik memilih makanan kesukaan adik. Oke adik-adik, kita mulai kisah kita, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Oke adik-adik, Frater akan bacakan untuk adik-adik. Para rasul yang diutus kembali berkumpul dengan Yesus setelah melaksanakan tugasnya. Mereka melaporkan kepada Yesus semua yang telah mereka lakukan. Banyak sekali orang yang datang dan pergi, sehingga untuk makan pun Yesus dan rasul-rasulnya tidak sempat. Karena itu Yesus berkata kepada rasul, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar." Maka mereka pun berangkat dengan perahu menuju ke tempat yang sunyi. Tetapi banyak orang melihat mereka meninggalkan tempat itu dan tahu kemana mereka akan pergi. Jadi orang banyak itu berlari-lari melalui jalan darat mendahului Yesus dan rasul-rasulnya. Ketika Yesus turun dari perahu, ia melihat orang banyak itu. Ia kasihan kepada mereka sebab mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Maka Yesus pun mulai mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari sudah petang, para rasul mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Suruhlah orang-orang ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata para rasul, "Uang kita hanya 200 dinar. Tentu tidak cukup untuk membeli roti bagi orang sebanyak ini." Lalu Yesus bertanya, "Coba lihat, ada berapa roti pada kalian?" Sesudah melihat mereka berkata, "Ada 5 roti dan ada 2 ikan." Lalu Yesus menyuruh semua orang itu duduk berkelompok-kelompok di rumput. Ada yang 100 orang sekelompok dan ada juga yang 50 orang sekelompok. Kemudian Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucapkan terima kasih kepada Allah. Sesudah itu, ia membelah roti-roti itu dengan tangannya dan memberikannya kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Dan 2 ikan itu pun dibagikan juga kepada mereka semua. Orang banyak itu makan sampai kenyang. Kemudian kelebihan makanan itu dikumpulkan oleh para rasul. Semuanya ada 12 bakul penuh.
Yang makan pada waktu itu ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu terjadi kisah bagaimana Yesus mengadakan mujizat dengan menggandakan roti dan 2 ekor ikan. Perlu kita bertanya, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang? Lalu kita merenungkan selama ini. Apakah saya selalu berdoa sebelum makan? Maukah saya berbagi makanan kepada sesama? Itu yang kita renungkan. Lalu, hal apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang kita pelajari dari kisah ini adalah Tuhan Yesus adalah sumber hidup, adik-adik. Yang kedua, Yesus adalah sumber kasih. Yang ketiga, melalui kisah ini, adik-adik diajak untuk peka dengan orang lain. Yang keempat, membantu teman yang kesusahan. Yang kelima, menghargai pemberian orang. Contohnya, ketika adik diberi sesuatu atau diberi makanan oleh teman itu, jangan lupa untuk ucapkan terima kasih kepada dia. Karena dengan mengucapkan terima kasih itu, adik-adik telah menghargai pemberian dari teman itu. Lalu rangkumannya adik-adik, rangkuman untuk kisah ini. Makanan adalah kebutuhan pokok setiap orang. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin agar kita tidak ada orang yang menderita karena lapar. Yang ketiga, Yesus membuat mujizat dengan memperbanyak 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Sisanya ada 12 bakul aja. Yang keempat, sampai sekarang Tuhan terus memberi kita makanan. Yang kelima, Ia memberkati para petani, nelayan, peternak, dan semua orang yang mengusahakan bahan makanan. Itulah tanda bahwa sampai saat ini Tuhan Yesus tetap memberi kita makanan. Melalui kisah ini juga, adik-adik diajak untuk janganlah boros, janganlah biar makanan itu terbuang. Yang terakhir, adik-adik diajak untuk bagaimana berbagi makanan itu kepada orang yang membutuhkan. Itu tadi mengenai kisah Yesus yang memberi makan 5.000 orang dengan menggandakan 5 buah roti dan 2 ekor ikan, adik-adik. Lalu, setelah adik-adik mendengar kisah ini, Frater akan berikan penugasan. Penugasannya, bentuklah kelompok kerja dan kumpulkanlah bahan makanan yang akan adik-adik berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, penugasan ini bisa adik lakukan di rumah saja ya. Nggak usah pergi keluar rumah, lakukan di rumah. Adik-adik kumpulkan makanan. Nah, terus makanan itu adik-adik bisa sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini tadi dari kisah ini tadi kan adik-adik diajar untuk bagaimana menghargai makanan, lalu bagaimana adik-adik itu berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan makanan itu. Oke adik-adik, kita telah sampai akhir pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan doa karena pelajaran kita telah selesai. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih untuk dapatnya dalam pembelajaran kami tentang Yesus yang beri makan 5.000 orang. Semoga dengan pelajaran hari ini adik-adik yang saya ajarkan, mereka mampu menghargai pemberian-Mu, mampu berbagi kepada sesama yang sangat membutuhkan pertolongan mereka. Berkatilah juga ya Tuhan kedua orang tua mereka, berkatilah segala usaha dan karya pelayanan mereka. Semoga apa yang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Nama yang kudus kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekian dari Frater untuk pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik di rumah selalu diberkati Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat adik-adikku. Tetap semangat di rumah.